Iya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kami masih menyoroti kasus kematian dari Mirna Salihin. Dan pemirsa, Darmawan Salihin, ayah dari Mirna Salihin, korban meninggal usai minum kopi di sebuah kafe di Jakarta Pusat, akhirnya mengizinkan polisi mengotopsi jenazah putri. Dan apakah Darmawan menduga ada kejahatan di balik kematian sang putri? Dan berikut wawancara Deborah Setiawan dengan Darmawan Salihin. Jadi kita kumpul semalam semua, satu keluarga, kita voting. Kita mau otopsi atau enggak. Saya nggak tega soalnya lihat anak saya seperti itu. Jadi kan kalau otopsi itu kan sampai dibuka-buka gitu ya. Jadi saya pikir kemudian untung Pak Krisna Mukti sebagai Krim Usus ya menjelaskan ke saya dan membawa dokter sampai untuk saya bisa meyakinkan bahwa itu tidak dirusak gitu loh. Ya udah, akhirnya saya nurut, dibawa ke Keramat Jati, saya tunggu di situ beberapa jam, hanya hal-hal yang berkaitan dengan badannya yang diperlukan saja untuk urusan ini ya. Saya nggak ngerti maksudnya mereka apa. Jadi cuma sedikit katanya gitu. Ya sudah, saya nurut saya dan saya tidak boleh lihat. Waktu itu saya masuk di dalam. Kemudian saya cuma lihat anak saya, dibuka lagi petinya, kemudian saya keluar karena disuruh keluar. Setelah itu selesai jam 3 pagi ya, kurang lebih dikembalikan lagi ke sini dengan sangat profesional sekali polisi bekerja itu. Jelas dong, saya bagaimana kalau mohon izin gitu, maaf sebelumnya, kalau masyarakat kehilangan anaknya dengan secara misterius seperti itu, sudah pasti nggak akan rela lah ya. Jadi detik terakhir saya pikir memang harus nggak rela. Mereka satu keluarga, saya sendiri sebenarnya udah ikhlas gitu loh, toh nggak bisa bangunin Mirna juga gitu. Tapi mereka bilang ya udah biar deh, gitu. Harus keadilan ditegakkan seperti saran Pak Krisna juga. Membantu Polri untuk supaya membongkar crime ini. Nanti takutnya ini psycho jalan di jalanan kan? Kan semua pada ketakutan nih. Ya kan? Bukan saya, anak saya aja yang kena. Mungkin orang lain bisa kena sama dia. Curigaan nggak boleh curiga ya, seuzon namanya itu. Jadi nggak boleh curiga lah. Jadi biar aja polisi yang menyelesaikan ini. Saya nggak mau terlalu banyak komentar yang aneh-aneh. Yang penting bisa berjalan dengan baik. Seperti saya katakan, saya tidak mau takabur. Insya Allah akan terungkap gitu ya. Itu aja, saya berdoa itu. Saya yakin Allah itu Maha Besar, subhanallah ya. Pasti terbongkar gitu. Iya, pemirsa, kita akan memperbincangkan bagaimanakah proses forensik dari kasus yang terjadi terhadap Mirna ini, dan sudah hadir bersama saya Profesor Agus Purwadianto. Beliau adalah ahli forensik. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Prof, pertanyaan pertama saya adalah ketika sekarang sampel sudah ditemukan dari kopi, lalu kemudian sampel juga ditemukan dari tubuh korban, bagaimana selanjutnya proses forensik yang dilakukan, Prof? Ya, jadi itu akan dibuat satu matching. Jadi ini pekerjaan sudah setengah jalan, matching antara yang data di TKP yang di luar tubuh dengan ada yang data di dalam tubuh. Jadi harus ada kesesuaiannya. Dan itu prosesnya memang dokter dibantu dengan ahli racun biasanya. Berapa lama biasanya, Prof, kalau seperti itu? Tergantung jenis racunnya. Jadi kalau racun itu biasanya cara bekerja kita itu adalah kita tidak terpengaruh oleh jenis racun tertentu. Nah, biasanya kita ambil yang namanya general unknown. Jadi yang semua possibility dibuka sampai akhirnya ada temuan dari TKP yang mengatakan dia lebih menyempitkan ke arah racun-racun tertentu. Sehingga diberikan treatment yang juga sesuai dengan lebih spesifik tersebut, begitu ya. Kita ada gambaran begitu, Prof, untuk menggambarkan bagaimana anatomi tubuh manusia. Kita juga ingin tahu sebetulnya proses dari ketika racun masuk ke tubuh, lalu kemudian
analisa forensiknya seperti apa? Ini kalau kita lihat ini ada anatomi tubuh nih Prof. Gimana nih Prof? Jadi intinya racun itu kan ada dari luar tubuh. Nah kemudian masuk itu melalui semua permukaan tubuh yang memang memungkinkan. Jadi mulai dari hidung katakanlah, kemudian ke dalam pernapasan itu bisa, kemudian lewat mulut itu melalui tenggorokan masuk ke dalam lambung, ya usus dan sebagainya. Kemudian dari situ masing-masing dia akan masuk ke dalam darah. Gitu. Nah, jadi temuan yang standar biasanya adalah satu di dalam darah atau paling tidak dia di dalam satu alat-alat tubuh yang terkena. Jadi yang terkena itu umumnya kita akan mengarah ke 3 sistem. Yaitu pertama adalah sistem saluran saraf pusat otak, kemudian adalah pernafasan, ya. Dan ketiga adalah jantung, ya ini jantung dan pembuluh darahnya ya seluruhnya. Itu yang biasanya akan kita lakukan observasi yang lebih Meskipun ketat. dalam berupa makanan dan minuman tetap paru-paru tetap dianalisa begitu ya. Dan proses analisanya mungkin bisa dijelaskan Prof. Nah, analisanya prinsipnya kita adalah mengambil darah, kemudian deposit yang terdekat yang paling banyak di situ. Jadi kalau misalnya masuknya lewat suntikan, tentu saja di lokal sini kita ambil. Ya. Kemudian juga kalau dia diminum berarti dia di dalam isi lambung dan darahnya. Nah, kalau dia dihisap dia berarti dari saluran nafas di sini. Ya. Gitu. Ini kan akan sudah dilakukan otopsi begitu ya Prof ya. Ini waktu yang paling ideal melakukan otopsi, melakukan kemudian dianalisa semua itu seberapa jam setelah si korban meninggal dunia? Kalau kasusnya keracunan atau secepatnya, karena ada jenis racun tertentu yang dengan satu metabolisme itu bisa berkurang metabolitnya. Oleh karena itu sesegar mungkin kita periksa. Dan juga sekaligus untuk menyingkirkan kemungkinan apakah ada penyakit lain. Karena walau bagaimanapun harus kita pertimbangkan ada jenis penyakit yang meninggal mendadak ada. Seperti apa saja Dok? Seperti contohnya stroke, kemudian jantung, ya, kemudian juga perdarahan di dalam paru-paru, atau gangguan misalnya katakanlah penyakit malaria itu tiba-tiba ruptur atau pecah limpanya dan hatinya juga membengkak dan sebagainya. Ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya si korban Mirna ini kemudian tidak positif mengkonsumsi racun yang dalam ada di kopinya, berarti juga ada kemungkinan Mirna ini memiliki riwayat penyakit lain. Ya, begitu. itu adalah bagian satu sistematika pemeriksaan kedokteran forensik yang harus dilaksanakan. Oke, nah ini dinyatakan bahwa dilakukan otopsi pukul 3 dini hari. Apakah dalam kondisi seperti itu korban sangat ideal untuk kemudian bisa memastikan oh ini racun apa, lalu kemudian prosesnya lewat apa, begitu lebih detail? Di situ letaknya yang tahu adalah teman-teman yang ada di TKP. Jadi kemungkinan di situ letaknya ada semacam semacam antara keharusan dengan kenyataan yang ada di lapangan dengan pihak keluarga dan sebagainya. Nah, sebenarnya dari sisi forensik adalah hal seperti itu mestinya sudah harus bisa ditegaskan dari awal oleh penyidiknya. Oke, kita bicara soal keharusan nih, Prof. Artinya sudah ada beberapa sampel di kafe, lalu kemudian juga ada sampel di korban, keluarga juga sudah mengizinkan untuk diotopsi. Harusnya bisa berapa lama nih sampai akhirnya kesimpulannya keluar? Sepanjang tidak ada ditemukan yang lain-lain ya, jadi unsur-unsur bukti yang lain-lain, dan juga tidak ada unsur penyakit lain yang penyertanya dan sebagainya, mestinya itu relatif lebih mudah sepanjang analisis yang di TKP-nya itu sudah ketahuan bahannya apa. Tapi kalau ini pun masih belum ketahuan, itu istilahnya ada 2 kali kemungkinan yang ketidakpastian kan di situ. Jadi ini harus kita cek lebih dulu, yang di dalam tubuhnya juga harus kita cek lebih dulu. Mana yang lebih dulu, kemudian kita matching. Adik boleh ikut bertanya tidak kepada Profesor? Prof, ini saya mau nanya, apakah ada jenis racun yang katakanlah bekerja lebih cepat begitu ketika dicampurkan dengan zat yang ada dalam kopi misalnya kafein seperti itu, yang akhirnya membuat bus itu menjadi lebih cepat gitu bekerjanya, Dok? Yang digunakan untuk kalau dalam konteks peracunan biasanya syaratnya adalah dosisnya kecil, tidak berwarna, tidak berbau, ya, dan mudah dibawa. Itu prinsipnya seperti itu, dan mudah diperoleh di tempat-tempat yang ada di maksudnya sekitar bisa diperjualbelikan bebas begitu, Dok? Atau ya, karena memang racun itu kan kegunaannya kan biasanya dipakai juga untuk yang lain-lain. Gitu. Ya. Tapi artinya ketika saya tertarik dengan pertanyaannya Widya tadi, ada satu jenis racunkah yang kemudian bisa bekerja lebih cepat ketika digabung dengan kafein atau kopi begitu? Kafein atau kopi itu
biasanya hanya untuk menutupi satu apa namanya Sebagai modus saja. untuk Oke. yang penting airnya dia larut atau tidak larut dalam air. Nah, kita bicara ini kan katanya ada sampel berbentuk sianida begitu ya teman-teman ya. Ini sianida ini seberapa berbahaya terhadap tubuh manusia dan apa efeknya? Sebelum sampai ke sana, dokter misalnya tetap tadi cara berpikirnya terbuka, Oke. tidak langsung terpengaruh dengan satu isu ya, kita terbuka semua kemungkinan harus kita cek satu persatu. Tapi kalau yang memang ada data seperti itu ya kita cek sesuai dengan kenyataannya, faktanya ya. Gitu. Yeah. Jadi sekali lagi jenis sianida, arsen itu adalah termasuk yang sering digunakan ya, untuk hal seperti ini. Ya. Oke, hal seperti ini langsung menyerang Ya. bagian tubuh manusia yang sebelah mana nih, Prof? Kalau dalam konteks misalnya arsen itu biasanya dia akan menimbulkan gejala di di saluran cerna ya, ada gejala muntah dan sebagainya. Jadi gejala-gejala muntah, mual, kadang-kadang pusing dan sebagainya itu adalah gejala seperti mirip penyakit. Makanya jenis kasus yang racun itu dalam kelompok kedokteran forensik itu dianggap sebagai kasus sulit dalam tanda petik ya. Sulit karena apa? Kita harus memerlukan pemeriksaan lab. Berbeda dengan tusukan atau tembakan ya. Kalau tusukan tembakan itu langsung juga. Nah, ini masalah ya. Apakah bentuk seperti tadi kan mengatakan ada gejala muntah, mual, begitu itu bukankah apa ya reaksi tubuh alami untuk menolak sesuatu yang memang toksik. seharusnya tidak dikonsumsi oleh tubuh kan, Dok? Betul, bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi karena dia mirip dengan penyakit, kita harus tetap buka kemungkinan-kemungkinan itu. Oke, kemungkinan racun atau toksik paling lama atau paling cepat berapa lama sampai menimbulkan seseorang itu meninggal, Prof? Kalau Yang yang paling tadi cepat, jenis yang paling lama? logam berat ya, kemudian yang sianid dan sebagainya itu cepat. Itu di bawah 15 menit juga sudah Langsung ada bisa efeknya, karena ya. menyerang ke bagian-bagian tertentu. Kalau untuk sianid itu biasanya kena ke pernafasan. Jadi dia tidak bisa oksigennya tergunakan ya. Ya, jadi dia umumnya nanti pemeriksaannya ada jenis-jenis tertentu dari lebam mayatnya dan sebagainya itu ketahuan. Oke, Profesor, ini tanpa mengomentari sekarang kinerja teman-teman yang sedang melakukan penyelidikan atau penyidikan begitu ya. Ini kan kita bicara soal internal si tubuh si korban. Nah, kita juga ada suasana atau situasi eksternal di katakanlah di kafe tersebut. Biasanya seharusnya yang Anda tadi bilang melakukan forensik apa saja yang kemudian bisa ditelusuri? Ya umumnya tadi bahwa Kalau kejadiannya di kalau restoran atau kejadiannya kafe. mendadak itu kan jadi semua yang benda asing ada di sekitar itu dianggap berpotensi untuk menjadi penyebab kematian. Semuanya. Gitu, termasuk juga ruangan dan udara dan sebagainya. Walaupun sekali lagi itu pengaruhnya kecil, tapi tetap harus kita buka. Nah, kemudian yang dengan data TKP itu lebih menyempitkan. Gitu. Nah, sehingga di sini perlu kerjasama antara penyidik dengan dokter. Dan juga pengelola kafe itu sendiri yang memang harus terbuka begitu ya. Tentu Baik. saja. Baik, terima kasih Prof telah berbagi pengetahuan bersama kami mengenai bagaimana forensik bekerja, dan kita nanti akan juga kembali ke informasi lain begitu ya, Widya ya. Betul, dan pemirsa Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali dengan informasi dan juga tentunya edukasi lain ya. Betul. Selepas jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.